Guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta guys. Jadi di dalam sistem kondensasi ini sudah saya bilang, setiap gas atau liquid yang penting ada kapiler akan yang namanya menimbulkan kondensasi atau proses dingin guys. Tapi ini saya akan uji, ini ada sebenarnya 4 uji nih dengan menggunakan pipa yang salingkar dan kondensor yang sangat terbuka. Kemudian gas ini saya akan pilih diantaranya ini R410, R600, LPG ini termasuknya, kemudian R134. Saya akan uji ini menggunakan R410 dengan untuk pendingin seperti dispenser. Ini saya rakit seperti dispenser. Apakah ini dingin? Ini saya akan uji. Jadi membuat kulkas ini seperti ini. Dan saya akan rakit ini. Ini saya menggunakan kapiler 0,26. Saya memang sengaja panjangin dengan panjang 103 meter. Saya panjangin ini 3 meter guys. Jadi saya akan uji ini. Karena ini akan terjadi pembekuan di isep, makanya saya kasih biar panas, tidak terlalu ini isepnya ini seperti ini. Jadi kalau Anda ganti kapiler ini, isep akan berair, Anda lilit di isep ini. Ini jadi saya lilit ya. Ini 3 meter guys, saya sengaja ini. Jadi Anda akan paham, oke? Kemudian tentu saya akan sambung ini. Jadi sistem ini seperti untuk dispenser air dingin. Jadi dispenser lama ini menggunakan per 10 kalau kompresor. Saya sambung press ini ke kondensor. Melihat ini berapa kali, Anda harusnya hafal ini, karena ini adalah sama dengan merakit sebuah kulkas. Jadi ini sama dengan merakit sebuah kulkas. Sudah saya las pressnya ini. Oke.
Saya akan menyambung mesinnya. Kalau sudah seperti ini, Anda sudah tahu persis pemipahan di sebuah kulkas, guys. Saya akan colokin ini, menghilangkan si kerak las. Alat ngopi pesen gue sebelah gue ngawangin bayar itu. Jauh gue sebelah. Saya akan colokin ini. Ini hidup, guys. Jadi press masuk, oke. Press masuk kondensor 10U misalkan. Kemudian keluar filter. Filter ini ada dua nih kalau saya, ini vakum dan kapiler. Kapiler ini masuk ke evap ini. Oke. Kalau saya tutup, kalau saya vakum, saya tutup, sudah pasti kalau tidak rapat ini lari dan keluar dari sini nih. Saya akan coba tutup ini. Nih keluar, artinya ini bolong kapiler ini. Oke, sudah bolong, saya cabut ini. Tentu langkah kedua, kapiler ini masuk ke evap ini bahasanya. Cuman saya pakai pipa salilit ini. Pakai pipa yang saya lilit ini. Jadi seperti Magicom dispenser lama ini. Yang jadul ini ada dispenser yang sistemnya pendinginnya ini menggunakan kaleng airnya dililit oleh si pipa dingin, guys. Saya sambung ini. Oke, sudah saya sambung ini. Isep sudah saya sambung. Kalau belum disambung, kalau ini disambung, dihidupin mesin akan keluar dari isep ini. Untuk mempercepat konten dan Anda supaya paham ini. Sudah saya las ini. Oke. Dan saya akan uji cek lagi hidup apa tidak ini. Keluar angin apa tidak ini. Keluarin untuk vakum ini. Dan saya tentu akan las pengisian ini, guys. Saya akan cabut ini. Kalau pemula melihat seperti ini Anda sudah pasti langsung tahu ini. Sudah pasti langsung tahu sistem kerja sebuah pendingin. Jadi saya tidak bilang kulkas, ini sudah mencakup sistem kerja sebuah pendingin yang menggunakan sistem kondensasi. Artinya ada yang namanya kapiler ini. Kan pendingin sekarang ada yang sistemnya tidak menggunakan ini cairan gini ya. Saya akan las pengisian ini, guys. Jadi ini saya akan uji dengan menggunakan R32. Apakah ini dingin apa tidak? Ini termasuk untuk pengalaman Anda ini, pemula ini. Pemula melihat seperti ini langsung tahu dan langsung bisa buka bengkel ini. Teman saya juga langsung tahu dan langsung buka bengkel, namanya Zenlit. Sudah saya pasang pengisian, jadi
saya uji cek ini apakah ini ngehisap atau tidak. Ini untuk patokan saya, misalkan saya hidupin ini menghisap, berarti ini las-lasan bolong guys. Atau saya tutup sudah menghisap, saya kasih korek sini menghisap las-lasan, berarti ada yang bocor. Saya akan uji lagi ini. Ini menghisap ini, artinya las-lasannya ini bolong. Saya uji las-lasan. Ini rapat, ini tidak ada menghisap. Jadi kalau isep ini dikasih korek ini posisi vakum ditutup ini akan menghisap. Saya akan cabut lagi tentunya, dan saya akan isi freon dengan menggunakan R 410 bukan R 32. Saya kali ini tidak menggunakan R 600. Ini kompresor R134, tapi saya akan menggunakan R600 R410A. Oke. Saya hidupin ini si kompresor lagi nih. Dan saya pasang selang tentunya nih. Saya akan kasih gayung dan saya akan kasih air dan saya tutup apakah ini esing atau tidak. Ini Anda akan tonton ini. Ini vakum, ini namanya, ini lagi vakum nih. Jadi isep ini tertutup semua, kemudian kompresor hidup ini yang mengeluarkan semua ini. Jadi di semua pipa kompresor ini dikeluarin semua ini. Kalau sudah sampai tidak ada angin, artinya ini udah tidak ada kebocoran, kemudian sudah tidak ada oksigen ini di semua jalur kompresor dan pipa. Saya tutup ini. Saya akan isi dengan subframe dan saya akan sulap. Saya akan tutupin dengan mantel butut misalkan. Ini apakah ini akan esing atau tidak? Ini saya akan isi ini. Saya isi ini bukan. Oke. Saya akan pegang di press ini. Kunci sebuah kondensasi ini di press, saya pegang pertama. Apakah kondensor ini anget apa tidak? Kemudian sampai mana angetnya ini akan saya baca ini. Misalkan di press ini anget, berarti ini freon lagi
kondensasi. Kapilernya ini 3 meter, ini saya sengaja memang ini. Jadi kalau Anda mau menyesuaikan antaranya 180 sampai 200, 160 ini bisa semua ini. Memakai 0,26, 0,27, 0,28 ini. Ini saya akan sulap tentunya ini. Kalau ini esing pipa yang saya lilit, berarti ini benar ini sistem pendingin guys. Jadi saya bilang sistem pendingin. Jadi pendingin ini apa saja? Ini sudah anget sampai titik bawah ini. Artinya filternya pun anget ini. Saya akan buka apakah ini esing atau tidak. Tuh, ini yang namanya sistem dingin. Jadi dispenser lama ini menggunakan sistem seperti ini. Jadi tabung air kemudian dililit dengan pipa dingin, dan ada kompresor dan kondensor di belakangnya. Oke. Oke, ini. Saya kurangin ini. Saya akan tutup lagi. Ini luar biasa. Ini mantel butut jadi saksi ini. Anda bisa kulkas. Ini pun berarti membuktikan bahwa R410A dimasukin ke R12 ini sangat bisa. Hanya saja kan saya bilang dari dulu ini dampak. Artinya ini tidak sesuai dengan olinya, lapisan email gulungannya ini bisa tidak sesuai. Jadi artinya tidak saya tanggung tahan lama. Bahasanya ini sudah ada jodoh-jodohnya R134 ya R134, kira-kira begitu. Ini karena beku ini sudah pasti karena lilitan ini kurang rapet ini. Kurang rapet artinya mepet, seperti perusahaan pabrik ini mepet ini. Lilitannya harus mepet. Saya akan buka ini. Mudah membuat pendingin guys. Jadi Anda ini jelas bisa. Misalkan Anda untuk minuman atau apa ini, saya yang jelas sistemnya dulu Anda harus tahu ini. Press kondensor lari, kemudian terus diterusin oleh filter kapiler, kemudian evap atau pipa seperti ini adalah sistem dispenser lama. Jadi dispenser lama ini menggunakan seperti ini kalengnya nih. Kemudian di luarnya dilapisin busa ini, styrofoam. Jadi air ini sudah pasti adem ini. Oke. Dan dikunci oleh termostat. Jadi termostat ini melilit ini di sini. Otomatisnya, sistemnya otomatis ini menggunakan termostat. Oke. Saya lagi ditonton ini 2 orang yang lagi ngikut belajar sistem pendingin. Jadi ini bakalan tahu, ini bakalan bisa cari duit dengan sistem belajar ini.
saya kurangin tekanan ini 18 ini. Oke. Dan isep ini sudah pasti ini tidak ada eshing. Artinya kalau kebanyakan isi atau freon ini, saya bilang jalur pipa normal ya, bukan ketekuk, sudah pasti tidak ada eshing. Yang ada hanya di titik pendingin ini. Oke. Kalau sekarang saya menggunakan R410A, besok saya akan uji dengan menggunakan R600, sudah saya kasih tahu, atau R134 dengan menggunakan sistem pendingin air seperti dispenser ini, guys. Jadi kalau tertutup ini lebih dingin. Oke, pengisian, press, dan terakhir press ini kondensor filter, kemudian diterusin oleh kapiler. Oke, dan masuk ke ujung evap. Evap ini ada dua, masuknya kapiler dan isep, pipa isep ini. Oke, Anda sudah pasti paham ini. Ngelihat ini berulang-ulang, tapi saya tidak promosi. Mau skip atau tidak nontonnya, saya silakan saja. Intinya seperti ini, guys, sebuah pendingin. Jadi kalau Anda nonton ini, sudah pasti Anda akan bisa. Sudah saya jamin ini 3 kali pasti Anda bisa merakit sendiri, dan sudah pasti bisa buka bengkel, guys. Siang, guys.